kita tundukkan kepala kita, kita berdoa, kita mempersiapkan hati dan pikiran, jiwa kita, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada saat malam ini kami boleh datang ke tempat-Mu yang kudus. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir, biarlah firman-Mu menguasai segenap hati pikiran kami ya Tuhan, agar kami tertuju, tertunduk pada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami hancurkan setiap kuasa kegelapan, roh jahat yang bergentayangan di udara, yang ingin mengacau ketika firman diberitakan. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lumayan sudah lama ya, hampir sebulan lebih lah saya tidak berdiri di sini memberitakan firman Tuhan. Tetapi pada saat sore ini saya berterima kasih kepada Gembala Sidang yang mempercayakan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Injil Markus pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu silakan menyimak, saya akan baca bagi kita semuanya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkebunan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan tema bagi kita pada saat malam ini. Setan tunduk dalam nama Yesus. Ya. Setan tunduk di dalam nama Yesus. Tidak ada di dalam nama siapapun. Hanya tunduk di dalam nama Yesus. Kalau setan tunduk di dalam nama Yesus, pertanyaan bagi kita, siapakah Yesus ini? Sehingga setan tunduk di dalam nama Yesus. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, ada saya ketika saya post di TikTok, saya berkata di situ, Yesus adalah Tuhan. Saya tunjukkan ayatnya dalam Matius pasal 12 ayat 8. Di sana berkata,
Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka bermunculan komen-komen. Salah satu yang muncul dari itu adalah orang Kristen, tapi bukan Kristen seperti kita. Paham ya? Bukan Kristen kita, tapi Kristen Katolik. Lalu dia katakan, hei, kalian menyembah manusia, kamu menyembah patung Yesus. Nah, saya sampaikan, hei, Yesus bukan manusia biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus paham ya, Yesus itu bukan manusia biasa, tetapi dia hidup selayaknya kehidupan manusia. Kenapa Yesus bukan manusia biasa? Di kitab Nubuatan dikatakan Yesus itu anak ajaib. Ya, kenapa dia dikatakan anak ajaib? Karena keilahian Allah masih melekat pada diri Yesus. Karena itulah Yesus bukan manusia biasa. Dia katakan lagi, kamu menyembah patung. Saya tidak pernah menyembah patung Yesus itu. Di mana ayatnya Yesus menyuruh orang-orang pengikutnya menyembah patung begitu? Tidak ada. Saya menyembah Yesus Tuhan Allah yang hidup, yang berasal dari surga. Saya tunjukkan ayatnya. Yohanes 3 ayat 13. Yesus berasal dari surga. Yesus berasal dari diri Allah. Jadi kita jangan sampai terkecoh. Ya. Kalau kita mengatakan Yesus manusia biasa, itu artinya kita mengatakan Bapa atau anak punya anak. Ya. Karena yang dikatakan manusia biasa itu dihasilkan dari hubungan biologis antara suami dan istri. Paham ya? Jadi Yesus bukan manusia biasa. Dia anak ajaib. Benihnya bukan dari manusia, benihnya dari Allah. Karena itulah dia berasal dari Allah. Sifat keilahiannya tidak hilang, melekat. Kapan hilangnya? Atau kapan? Ketika dia mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Apakah Allah meninggalkannya? No. Dia menebus manusia yang berdosa, menanggung dosa yang begitu berat. Saudara-saudara, jadi saya tunjukkan bahwa kita tidak pernah menyembah patung Yesus. Tidak pernah. Kita itu menyembah Yesus Tuhan Allah yang hidup, yang berasal dari surga, yang tinggal di surga. Kemudian dia bertanya lagi, tunjukkan di mana bahwa Yesus beragama Kristen. Saya tanya balik kepada dia, apa arti Kristen? Ya, apa arti Kristen? Kristen dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 yang disebut Kristen adalah murid-murid yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Kristen bukan pada sebuah apa yang kita ada di KTP ini. Jadi agama itu wadah tempat kita beribadah. Apakah orang beragama Kristen baru dia percaya kepada Tuhan? Tidak. Semua orang yang percaya kepada Tuhan itu disebut Kristen. Ya, itu disebut Kristen. Karena apa? Yesus tidak pernah mendirikan agama. Karena dia kerajaannya dari surga. Ya, kerajaan Yesus itu dari surga. Jadi jangan kita berpikir kalau kita sudah ber-KTP Kristen baru kita mengikut Yesus. No. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita, itulah kita disebut Kristen. Saudara-saudara, ketika makanya Anda jangan sesat berpikir. Itulah yang membuat Anda meragukan Tuhan, karena Anda menganggap Yesus ada di dalam patung itu. Kemudian dia kirim emo menangis. Kenapa? Dia sudah mualaf. Ya, jadi kita lihat konteks di sini. Apa yang terjadi dengan seorang yang berada di daerah Gerasai? Dia orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang yang belum mengenal Tuhan. Artinya orang yang belum mengenal Tuhan dikuasai oleh roh jahat, dikuasai, dibelenggu, disiksa.
siang malam dia keliling dari perkuburan di bukit-bukit, dia disiksa oleh iblis. Jadi tanda-tanda orang yang tidak mengenal Allah, hidupnya gampang dikuasai iblis. Seperti yang saya sampaikan tadi saat saya menginjili orang tersebut. Ketika dia tidak hidup di luar, tidak hidup di dalam Kristus, maka hidupnya akan dikuasai oleh Roh Kudus, tidak dikuasai oleh roh jahat. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita, siapa Yesus itu sehingga iblis tunduk di dalam namanya? Bukankah semua makhluk yang ada di muka bumi hanya bisa tunduk kepada Allah saja, hanya sujud menyembah kepada Allah saja? Seperti percakapan Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis, hanya kepada Tuhan Allah sajalah kamu menyembah, jangan coba-coba kau mencobai Tuhan Allah. Tetapi dalam nas ini berbunyi, ketika dia bertemu dengan pribadi Yesus, orang yang kerasukan, pertama dia berlari ke Tuhan. Kemudian dia tersungkur, berteriak dan menyembah Yesus. Pertanyaan bagi kita kembali lagi, siapa pribadi Yesus? Kenapa iblis tunduk di dalam nama Yesus Kristus? Nah, itulah saya katakan. Yang pertama, dalam nas ini dikatakan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Di situ tidak dikatakan Yesus adalah manusia biasa. Tidak. Di situ Yesus dikatakan anak Allah yang maha tinggi. Kenapa dia disebut anak Allah yang maha tinggi? Karena dia berasal dari diri Allah. Kalau dia berasal dari diri Allah, apakah dia Allah atau bukan? Yes, He is God and Lord. Kalau kita memanggilnya Tuhan Allah yang hidup, karena dia bangkit dari antara orang mati. Kalau kita memanggilnya Tuhan Allah yang hidup, kemudian dia memanggil Bapaknya itu sebagai Allah Bapa. Jadi sudah jelas pribadi Yesus di sini adalah dia anak Allah yang maha tinggi. Dia berasal dari Allah. Yes, kita bersyukur. Jadi jangan terkecoh Bapak Ibu Saudara. Jangan kita gampang tertipu dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi dia bertanya kepada saya, Bapak Ibu Saudara, kan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa. Dia bertanya kepada saya, kalau begitu, apakah Yesus bisa menebus dosa pemain bokep dan LGBT? Saya jawab dengan tegas, yes. Dengan catatan, dia meninggalkan segala perbuatan dosanya itu dan tidak mengulanginya lagi. Seperti Yesus mengampuni seorang perempuan yang kedapatan berzina yang hendak dihakimi oleh tua-tua Yahudi atau orang-orang Farisi. Yes. Setiap dalil yang dia tunjukkan, saya tunjukkan ayat. Jadi kita punya sumber yang paling lengkap. Sumber yang paling lengkap ada di kita. Bapak Ibu Saudara, itulah saya katakan Yesus mengampuni setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia dengan syarat dia bertobat dari segala dosanya dan tidak melakukannya lagi. Karena apa saudara-saudara? Orang yang sudah percaya bertobat kepada Tuhan tidak akan mungkin dia melakukan perbuatan dosa itu yang sama. Seperti saya Bapak Ibu Saudara ya. Dulu saya pernah menekuni ilmu gaib. Ya, pernah Bapak Ibu Saudara. Dan itu saya berburu sendiri tanpa ada yang dulu. Saya berburu sendiri, saya dapatkan buku itu tiap jam 12 malam. Dan saya sudah membuktikannya.
Baru saya keluarkan satu jurus, teman-teman saya lari terbirit-birit. Dan saya mencoba menekuni itu pada waktu masih sekolah, bayangkan. Tetapi setelah saya berjumpa dengan pribadi Yesus, ketika saya masih ingat didoakan oleh almarhum Evangelis Antonius Uwan, saya masih ingat ketika saya didoakan, seperti belenggu rantai yang ada di tubuh saya itu lepas. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mungkin melakukan dosa yang sama. Jadi setiap perbuatan dosa manusia akan diampuni oleh Tuhan dengan syarat dia bertobat meninggalkan perbuatan dosanya. Tapi ada satu dosa saya katakan yang tidak bisa diampuni. Kalau orang menghujat Roh Kudus, seperti Anda menghujat Roh Kudus. Karena setiap gambar penghinaannya begitu luar biasa. Tapi saya santai. Oh, saya dah biasa tuh Mbak. Dikirim-kirim gitu, dihina. Saya santai aja. Saya selalu kirim. Tuhan memberkatimu Ibu. Tuhan memberkatimu. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kamu. Tuhan mengasihi. Terakhir apa dia kirim? Emo nangis. Emo nangis. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan bekerja, maka dari itu, mari kita gunakan segala peralatan canggih yang saat ini yang sudah tersedia. Karena ada waktunya internet itu akan lenyap. Percaya atau tidak? Karena apa? Dulunya tidak ada, sekarang ada, dan pasti ada waktunya tidak ada lagi. Pasti. Sama halnya, ada mati lampu, kadang hidup, mati lampu, hidup. Seperti itu bagus. Selama peralatan canggih itu tersedia, mari kita gunakan untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan saya tampilkan lagi, saya tunjukkan siapa, hayo para malam yang tunjukkan di mana Yesus melarang murid-muridnya makan daging babi. Itu pertanyaan simpel tapi tidak bisa dijawab. Karena apa? Tidak ada di dalam Kisah Rasul dikatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Kenapa? Kita di dalam perjanjian baru ini hidup di bawah kasih karunia Allah. Maka dari itu Yesus berkata, kalau ada orang-orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat, maka dia akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Tetapi orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Allah akan dihakimi berdasarkan Injil. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dihakimi, tapi setiap orang yang menolak, setiap orang yang menghina, menyangkal Tuhan Yesus akan dihakimi berdasarkan kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah siapa pribadi Yesus. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia berasal dari Allah. Ya. Yang kedua, seperti saya katakan, siapa pribadi Yesus? Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan. Saya sudah tunjukkan itu tadi Matius 12:8 bagaimana dia mengatakan bahwa anak manusia itu adalah Tuhan. Ya. Jadi apa yang tidak bisa dijawab oleh Alkitab? Yang penting kita rajin baca. Jadi Bapak Ibu tahu, mungkin sekitar 30 lebih pertanyaan yang satu orang ini ajukan kepada saya. Saya tanya 3 pertanyaan di dalam ajaran mereka. Tidak bisa dijawab. Tidak bisa dijawab. Karena di ajaran mereka, di dalam 2 kalimat syahadat itu tiada Tuhan selain Allah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi ada di dalam satu Al-Quran, Muhammad menyembah Tuhan di negeri Mekah. Ya, di negeri Mekah. Kemudian di yang kedua itu dia dikatakan rasul, tidak dikatakan nabi. Ya, tidak dikatakan nabi. Itu ada ayatnya juga. Bahkan di sana semua orang akan beriman kepada Allah, mereka memanggil Isa, kepada Yesus. Jadi tidak bisa saudara. Data yang paling lengkap ada di
kitab kita. Jadi data yang paling lengkap di mana? Di Alkitab ini, di Alkitab kita. Ya, kita bersyukur punya Allah yang hidup. Sekali lagi, jangan kita terkecoh dengan pertanyaan mereka yang mengatakan Yesus itu manusia seperti kita semua. Kalau kita bilang Yesus itu manusia seperti kita, berarti kita katakan Yesus punya Bapa, dia Bapa punya anak namanya Yesus. Tidak, Yesus adalah manusia luar biasa, anak ajaib, karena benihnya berasal dari Allah. Apa yang terjadi ketika roh jahat berjumpa dengan Yesus? Ketakutan, dia memohon kepada Yesus supaya jangan menghukum mereka, tetapi dia meminta ini agar mereka masuk ke dalam bagi itu. Ini ada ayat, setan masuk bagi ada, tetapi kalau Tuhan melarang kita makan babi enggak ada. Ya, paham ya? Paham. Jadi kalau ada yang bilang halal, 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 tinggal jawab saja. Karena lawan kata haram, halal, haram, halal. Siapa yang bilang halal, haram? Allah sendiri menyatakan halal. Ya, kita harus syukur ya. Apalagi daging babinya, sangat lezat ya nontonnya. Tapi hati-hati, jangan sampai banyak makan, darahnya naik, pembuluhnya pecah. Makan pakai pikir-pikir, kolesterolnya naik, kepala pusing. Salahkan Tuhan kan? Padahal makan dagingnya terlalu banyak. Jadi makan harus berpikir juga, pikir kesehatan. Jangan lihat itu masakan apalagi daging babi merah, masakan kecap. Karena saya percaya kita semuanya pasti makan babi di sini. Tidak ada yang makan daging babi unta di sini. Ada yang di sini makan daging babi unta? Kalau ada, pergi ke Arab sana. Kita di sini semuanya halal, halal ya. Jadi apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kita katakan haram. Jadi ada dua poin tadi. Siapakah pribadi Yesus sehingga iblis tunduk dalam namanya? Dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Kalau begitu apakah dia Allah? Yes, karena dia berasal dari diri Allah, bukan di luar Allah. Dia di dalam diri Allah, keluar turun ke dalam bumi, menggenapi nubuatan kitab para nabi. Kemudian yang kedua, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Ingat, juru selamat manusia yang percaya, bukan juru selamat orang Kristen. Juru selamat setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau ada orang yang percaya kepadanya, maka dia akan punya identitas di dalam KTP-nya. Itu jangan dibalik ya. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semakin hari berkenan di hati Tuhan. Saya mengundang para pemain musik yang begitu luar biasa, yang ganteng-ganteng, singer-singernya mana? Anak-anak gadis, umat-umat pilihan Allah yang cantik-cantik jelita. Haleluya. Mari kita berdiri. Haleluya. Haleluya. Aku masuk ke hadirat, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian gunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang
Mari kita diam sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan. Begitu tegas Tuhan menegur kita. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, mari kita tinggalkan dosa-dosa yang menghambat pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Jangan ada lagi kita hidup di dalam dosa yang membuat kita tidak bisa mengenal Allah yang hidup. Ada hal-hal yang mungkin tersembunyi dalam diri kita yang menyakiti orang lain. Kita tersakiti, kita dendam diri. Tinggalkan semuanya itu. Allah mau supaya kita hidup di dalam firman-Nya. Allah mau supaya kita hidup di dalam kasih-Nya, mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Karena kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah yang maha tinggi, darah yang begitu suci. Dia rela mengorbankan untuk menebus dosa dan kehidupan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon ampun. Dan untuk saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul, baik itu pasangan, percayalah, imani, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Buat Bapak Ibu Saudara yang bergumul dalam keturunan, hari ini dengarkan baik-baik dan nyatakan pergumulan itu di dalam Tuhan. Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menggenapinya. Dia akan memberikan keturunan bagi saudara-saudara yang membutuhkan keturunan. Buat saudara-saudara yang saat ini sedang sakit, percayalah, darah anak domba Allah yang hidup, yang berasal dari Allah, yang tinggal di surga, sudah menyembuhkan saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Hosana bagimu Allah Bapa yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa darah-Mu telah tebus dosa-Ku, kekudusan-Mu melindungiku. Roh Kudus mengalirlah, memenuhi kami ya Tuhan. Menjamah setiap hati kami yang terluka, menjamah setiap kami yang bergumul. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Saya serahkan kepada Bapak Bapak. Silakan duduk kembali. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami sudah diberkati lewat firman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah kasih setianya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.